طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya belum ada ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali, berjumpa lagi di Zoom ini untuk sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan, kita luangkan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan juga kepada para pengikutnya. Insyaallah kita sama-sama buka pelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan Ummul Kitab Al-Hadiniyah wal Kulli Niyatin Shalihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran yang kedua ya. Pelajaran pertama tentang kata tunjuk ya, yang dekat itu hadza, kemudian juga dengan kata tanyanya ya. Kemudian kemarin kata tanya untuk selain yang benda juga untuk yang orang ya. Di situ ada ma hadza, kemudian juga ada man hadza ya. Ada pertanyaannya ada 3 ya. Ada ma hadza, kemudian ada man hadza, ada juga ahadza ya. Menanyakan apakah gitu ya. Apakah ini dokter, apakah ini meja, apakah ini kursi, apakah ini laki-laki, apakah ini guru. Nah, itu kemudian kita belajar itu ya. Ya, beberapa yang sudah menyampaikan PR. Ya, ada Bu siapa ya tadi tuh? Bu Nani. Bu Nani. Sama Ibu siapa tadi ya? Cie. Oh, nggak ada namanya siapa nih? Bu Dewi kayaknya nih. Bu Dewinya udah hadir belum? Ya. Jadi itu ada contoh beberapa hadza masjidun, kemudian kalimat tanya ma hadza qalamun ya. Ahadza qalamun? Na'am, hadza qalamun. Kalau la ahadza qalamun, la hadza kitabun misalnya. Kemudian man hadza tabibun ya.
Hadza tabibun? La, hadza mudarrisun. Nah, seperti itu yang pekan kemarin kita sudah pelajari tentang kata tunjuk. Hadza, buku ini kecil. Ya, sekarang kita lanjutkan ke ini sudah semua ya. Kemarin sudah dilatihkan ya, mahadza hadza qalamun dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan sudah pada paham semua. Kita lanjut ke ad-darsus tsani. Ya, ini pelajaran yang kedua. Yang kemarin pelajaran yang ke-1 ya, masih ke-1. Kita lanjut ke ad-darsu ats-tsani. Pelajaran yang ketiga. Ad-darsu tsani, di sini kita belajar tentang zalika. Juga kita belajar nanti tentang mengenal kata zalika dan wa ya. Baik. Iklan dulu. Kalau di rumah ya. Ad-darsu tsani, zalika. Zalika ini adalah kata tunjuk juga, tetapi dia lil ba'id ya, untuk yang menunjuk yang jauh. Jadi kalau hadza itu menunjuk yang kita tunjuknya yang dekat, maka diterjemahkannya ini. Afwan Ustadz, di buku halaman berapa Ustadz? Halaman 12. Ya, syukran Ustadz. Ini zalika. Jadi zalika itu, zalika diterjemahkannya itu, gitu ya, karena dia menunjuk sesuatu benda atau orang, ya, yang jauh. Ya. Yang jauh. Sama ya, ketika bertanya juga memakai kata ma ataupun man, ya, juga pakai kata a gitu ya. Seperti halnya haza yang kemarin. Jadi ma haza, jadi diganti pertanyaan jadi ma zalika ya. Baik, kita sama-sama sambil belajar bacanya ya. Saya sekali, ibu-ibu sekalian sekali ya. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Saya tsani. Zalika. Zalika. Za ini dia pakai fathahnya yang berdiri ya, jadi dibacanya panjang. Zalika. Mazalika. Mazalika. Zalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Dan Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. iman. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La. Adzalika kitun. Kitun, kucing. Mazalika. Dzalika sarirun. Kita balik lagi, kita coba terjemahkan ya.
Madzalika, Mal. Itu apa itu? itu Apakah itu? Kemudian zalika najmun, itu bintang. itu bintang. Bukan aja mau. Tilka najmun. haza masjidun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Apa coba? Itu masjid. Ini masjid dan itu rumah. Jangan ketukar. Ini masjid dan itu rumah. rumah. Yang ini hadza hisarun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Iya. Dan itu keledai. Kalau yang ini adzalika kalbun. Apakah itu? Apakah itu anjing? Lah, bukan. 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 Ekor kucing. Ya, seekor kucing. Ini madzalika dzalika sarirun. Apakah ini itu Ranjang. Tempat tidur. Ya. Ya, jangan ketukar ya terjemahnya ini terjemahnya itu bukan ini. itu? Dzalika. Lanjut ya, kita baca lagi ya. Man hadza wa man zalika. Man hada wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imam. Ada Dzalika Imamun. Apa artinya? Siapakah ini dan siapa itu? Ini Guru dan itu seorang imam. imam. Ini gambarnya lagi sholat, ini lagi belajar ya. Ini lagi sholat ceritanya. Makanya man hadza wa man dzalika. Siapa ini, siapa itu. Dulu mah ada kuis apa ini, apa itu ya. Jadi apa artinya Pak Ustadz? Yang mana? Imamun. Di mana imam? Seorang imam. Imam sholat. Ya, ya. Kalau diartikan secara ini mah imam itu kan pemimpin. Ya. Kalau kita yang memimpin sholat kan tetap dibilangnya imam sholat. Ustadz, jadi artinya man haza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Begitu Ustadz. Ya betul. Siapakah ini ada man ya? Ya, Ya. ingat man sama ma ya beda ya. Kalau ma itu untuk benda, kalau man untuk orang. Man hadza wa man zalika. Siapakah ini, siapakah itu? Kalau ma hadza wa ma zalika, nah itu nunjuk orang gitu kan. Dulu ada kuis apa ini, apa itu bersama Kak Elmo. Masih ingat ya? Siapa dia? Kalau itu mah siapa dia beda lagi. Pakai nyaman kalau siapa ya. Kalau siapa pakai man. Nanti nostalgia. Man dua. Iya, lanjut. Madzalika. Zalika hajarun. Dzalika hajarun. Apakah itu? Apakah itu? Itu Adalah Itu batu. sebuah nih? batu. Batu. Ya. Hajarun aswadun. Hajar aswad. Ada lagi Itu hitam. batu hitam. Lanjut kok pakai ma? Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ada sukarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Labanun. Labanun.
Ini Gula. sugar ya. Ini Apakah gula. itu Dan gula? itu susu. Laban ya, laban. Ada syai laban. Nah, jadi syai laban ada teh susu ya. Kalau di Arab itu paling favorit minuman syai laban. Kalau kita milk tea. Milky. Milk tea. Ustadz, kalau kita panjangkan di la itu apa artinya? Laban. Labanun. Jadi apa ya kalau lanya panjang? Labanun. Lain artinya ya. Lain, Bu. Nanti lain. Lanya jadi la yang artinya jadi tidak. Bukan. Sebenarnya. Tidak banun. Apa Tidak. banun? Ya? Banun. Wazalika. Labanun. Ya. Ada tasdihnya. Labanun. Enggak. Langsung. Enggak ada. Kalau ini sukar pakai sukarun. Ya. Sama dengan bahasa Inggris ya sugar. Jadi kalau sukar itu pakai itas tidak sukarun. 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 Jadi Sukarun zalika laban. wadzalika laban. Di sini ada kata wa ya. Wa itu artinya dan. Ya. Jadi kita dalam bab ini belajarnya dua. Belajar dalika sekalian sama wa nih. Wa itu ada kata wa dan ya. Oke. Kalau uwa apa uwa? Wa. Uwa itu Wa bahasa Sunda maksudnya. Aman. Iya. biar ingat uwa. Bude. Wa dan. Ya, dalam pelajaran ini dalam bagian ini kita mempelajari penggunaan zalika yang berarti itu dan wa yang berarti dan. Contoh, hadza baitun wa zalika masjidun. Ini rumah dan itu masjid. Catatannya zalika dilafalkan zalika tetapi tulis tanpa alif ya. Nah, soalnya begini nulisnya ya, ini. Kata wa ditulis berdampingan dengan kata yang mengikutinya. Nih, ada kosakata baru tadi ya. Ada sukarun gula, imamun imam, labanun susu dan hajarun batu. Umilina wa umma angke. Ustadz, zalikanya enggak panjang di za. Langsung aja zalika. Enggak, panjang Bu. Zalika. Dia pakai fathah yang berdiri ya. Pakai fathahnya berdiri. Zalika. Zalika. Sama dengan haza. Haza. Tapi dia tidak dimunculkan alifnya. Tanda madnya tidak dimunculkan. Diganti dengan yang berdiri fathahnya kalau di kita. Zalika. Ustaz punten, kalau penulisan wa itu anu ya, ada spasinya ya dengan yang menyertai kata yang menyertai. Harus apa Bu? Kalau penulisan wa dan itu Iya. ada apa dengan kata yang menyertai harus pakai spasi atau disambung. Oh, pakai spasi. Ya, bagusnya pakai spasi. Oh iya, pakai spasi. Itu kan menunjukkan beda kata ya. namanya beda kata gitu. Walaupun Ya, cuma makasih, satu Ustaz. huruf tapi dia disebutnya satu kata. Oh tidak disambung. Walaupun tidak. Ya, syukran Ustaz. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang irit seperti dari sisi penulisan. Jadi kalau di kita kan dan dan kalau di bahasa Arab cukup waw aja satu huruf. Kayak tadi azalika, ahada, apakah kan berapa huruf tuh? Kalau bahasa Arab mah a aja. Satu. Salah sini. Di Quran juga alam taro. Alam, apakah kalian tidak? Taruh. Jadi Ustadz kalau haza itu dua-duanya ya. Dua-dua panjang. Haza gitu ya. Aha, gimana Bu? Haza sukarun. Haza sukarun. Wadzalika labanun. Wazalika labanun. Oke. Wazalika labanun. Nah, sekarang
pada bawa pada nyiapin alat tulis nggak? Ada Ya. Ustaz. Siap, Nah, Ustaz. bagaimana kalau yang ini coba dikerjakan masing-masing ya. Kasih waktu 5 menit. Yang mana? Yang ini yang ikro waktu nih ada 4 nomor nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ditulis ini Ya, jangan coba ada ditulis Allah, masing-masing ada ya. challenge-nya. Dan ininya apa? Barisnya ya disalin. Boleh disalin. Kalau yang belum di print disalin berarti. Kalau yang sudah di print langsung dikasih sakal. Saya Ustaz, izin dulu. maksudnya itu dikasih apa barisnya? Harokatnya aja ya? Harokatnya aja ya? Ya, dikasih harokatnya. Tapi kalau yang nggak ada hard copy-nya ditulis ulang nggak apa-apa. Ya. Oke. Saya izin dulu ke belakang dulu ya, Bu. Iya. Ya, ini tahu, Ustaz. cukup 5 menit ya. Ya, Iya, mangga Ustaz. ya 10 menit ya. Nggak boleh nyontek ya? Di mana mau nyontek? Nggak ada tempat nyontek. Toska kali bukan ijo. Bu Enak gimana, Bu Enak? Nggak bisa. Apanya gimana? Bu Enak nyontek ya? Nyontek nih sama Bunda Angke. Awas ngeprank saya ya, Bun. Mbak Dini hadir nggak, Mbak Dini nih? Dilarang nyontek. Umur Sida nyontek. Saya nyontek. Udah siap Bu Nani? Saya belum. Tadi ada orang beli jadi nggak paham. Itu tinggal kasih barisnya aja. Haza.
Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ya. Itu dikasih apa? Harokat. Kasih harokat Ya, aja. kasih harokat. Terus ditulis gitu? Ya, ditulis Iya, Ditulis dipindah. ulang, Bu. Kalau belum punya bukunya, Oh, belum punya bukunya. tulis ulang aja di kertas. Terus ya. Pak Anke. Ya. Kalau mendapatkan bukunya bagaimana? Beli di Tokopedia, di Lazada, di mana lagi, Bunda Ira? Judulnya? Shopee. Judulnya ada di grup, Bu. Tapi Dulu Bunda seluruh. kita bikin PDF-nya kemarin ya Bunda ya. Ya, PDF ada. PDF Ada punya. PDF itu. Kami Tapi nggak enaknya PDF ya Bun ya. Maunya yang berwarna gitu loh. Sudah Kalau ada. dikirim ke grup belum Mbak Angke? PDF-nya? Sudah, Bu. Iya, saya dari PDF di itu Sudah lengkap, Bu. Oh. lengkap. Bukunya juga Enggak, nggak kertasnya berwarna, ada nggak Bu. yang berwarna gitu? Nggak seperti kayak Nggak gini. berwarna Oh. bukunya juga. Emang cuma kayak gitu kertasnya. Iya. Buku kuning ini. Ya, kuning. Aduh, punya Hasil hilang. unik. Maklum buat ibu-ibu mah katanya. Yang gini aja murah katanya. Yang berwarna kan buat anak-anak, gimana sih? Kita kan anak-anak sudah mulai. Kita kan udah belajar buku kuning ini. Ya, kitab kuning, kitab gundul, Bu. Itu namanya Ada anak-anak. beberapa yang gundul kan? Ya, benar-benar. Iya. Tadi kita ngerjain yang Arab Belum gundul ini. belum tahu saya kitab kuning Pak Ustadz. Tidak semua kitab gundul itu kuning. Oh gitu. Ada juga yang putih. Ustadz warnanya kuning ya, Nah. makanya dibilang kitab kuning. Kertasnya aja kuning. Oh, Jadi kalau dulu kan nyetak itu mungkin lebih murah ya kalau bahannya kertas yang kuning gitu. Oh, berarti kuning itu hanya ini warnanya saja, Ustadz, nggak Iya. mengandung makna apa-apa. Enggak. bukan maknanya aja. kuning. Tapi memang jadi khas, akhirnya jadi khas. Jadi Mananya yellow Bun. Mananya murah zaman di dulu. gitu. Indonesia jadi khas gitu. Jadi Kitab kuning. kitab kuning itu adalah kitab yang berbahasa Arab, gundul. Buku-buku referensi, buku-buku sumber tentang hukum-hukum Islam ya, yang berwarna kuning dan berbahasa Arab dan tapi jadi khas gitu. Ustadz yang udah siap, boleh istirahat ya. Boleh mangga kalau yang udah. Tuh ada yang induksi tuh. Ini Bu Samsiar nih kayaknya. Samsiar ya. Bukan itu. Suara double gitu ya. Bukan Bu Samsiar. Udah barusan dimatiin. Ya Ustaz, maaf. Bukan ya. Baik, ada yang sudah? Ada Ustadz, saya udah Udah. Ya, siap. silakan Bu. Siap-siap. Ibu Mursidah ya. Iya. Tapi kalau benar atau salah nih belum tahu ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Haza sukarun wa zalika labanun. Lanjut Ustadz. Lanjut. Man zalika imamun. Azalika kitun la zalika kalbun. Haza hajarun. Artinya, Ada yang lain? Enggak apa-apa. Nggak, tapi Ibu. saya nggak tahu, baca aja. Mangga yang lain, baca aja. betul. Siapa lagi? Kunani Ustaz, Ya, silakan Bu. baca aja ya nggak usah nulis. Ya, baca aja. Ustadz betul yang dari Ibu Mursidah. Nanti Bu terakhir biar nggak nyontek. Saya. Hada Oh, gitu. sakarun. Pak Ustadz, afwan, saya udah dikirim. Oh ya, siap Bu. Saya Ustaz ya. Ya, Bu Bu Aat Nani, mah. Bu Nani silakan Bu Nani. Bu Aat mah kerajinan.
Hada sakarun. Wadalika labanun. Nomor 2. Man dalika. Dalika imamun. Iya. Terus? Dalika kitun. La dalika kalbun. Iya. Mahada. Hada hajarun. Iya. Salah dikit. Ustaz ya. Bu Samsiar Ustaz ya. Ada lagi, silakan. Samsiar Ustaz ya. Yo, silakan Bu. Haza sukarun. Wazalika labanun. Man zalika. Zalika imamun. Lanjut. Azalika kitun. La zalika kalbun. Ma hadza hajarun. Sudah Ustaz. Mangga yang lain? Sama-sama. Ada yang lagi? Yang lain? Coba ya Ustadz ya. Siap. Bu Nani Zahra. Iya. Oh, Bu Nani Zahra tadi Nani. Hada sukarun wazalika labanun. Iya. Man zalika imamun. Azalika kitun. La zalika tabun. Hada hajarun. Baik. Cukup? Ada yang lain? Ya. Tadi yang dari Bu Mursidah sudah betul semuanya. Yang Bu Nani salah dikit, yang sukarun bacanya tadi sakarun ya. Sukarun. Harusnya sukarun. Ya. Sukarun. Jadi ini tuh apa namanya, sukar ya. Ya, sukar gula. Nah, kalau di kita sukar tuh susah ya. Kalau Susah. bahasa Arab sukar tuh manis. Manis. Gula. Sukarun. Ya. Ustadz, saya mau nyoba. Yo, silakan Bu. Ya. Hadza sukarun wadzalika labanun. Ya, terus Azalika kitun la zalika kalbun. Man zalika zalika imamun. Ma hadza hijarun. hajarun ya. Oh, hajarun. Ya, cara bacanya yang ini tadi Ya. sukarun sudah betul. Ya. Labanun imamun kitun Kitun. kalbun. Yang Kalbun. ini hajar, hajarun. Oh, hajarun bukan Ya. hijarun ya. Oh iya. Bukan hijarun. Tapi memang kalau di Al-Quran namanya surat Al-Hijr ya. Hajarun Ya. itu apa, Ustaz? Hajar Aswad. Oh, iya. Itu. Ya. Quran itu Iya. Al-Hijr ya Ustaz. Hijr. Al-Hijr, ya Al-Hijr. Al-Hijr apa artinya kalau yang di Quran? Batu juga enggak? Batu hitam. Surat Batu juga. ke-15. Batu juga ya Ustaz. Hijir bukan batu. Kayak hijir Ismail gitu ya Ustaz ya? Iya, kayak hijir. Hijir itu kan hijir Ismail itu kamarnya Nabi Ismail ya, yang dikeluarkan, yang tadinya di dalam Ka'bah. Kemudian dikeluarkan. Jadi kalau sholat di hijir Ismail kan sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Iya. Di dalam. Karena hijir Ismail itu adalah kamarnya Nabi Ismail. Tapi di dalam Ka'bah, tapi akhirnya dikeluarkan. Jadi sebelah situ. Jadi kalau hijir dengan hajar itu artinya jadi beda ya. Nah, kalau hajar batu, kalau hijir itu apa ya? Kamar gitu atau ruangan gitu. Hijr ya, hijir. Nah, cukup ya. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini artinya ini gula,
Dan itu Itu Susu. susu. Man zalika, apa itu? apakah itu? Apa, ulangi? Man zalika, Siapakah? siapakah itu? itu? Zalika imamun, itu Imam. Yang imam. itu imam. Nomor 3, adzalika kitun, apakah itu kucing? La zalika kalbun. Bukan, itu adalah anjing. Mahadza, apakah ini? Hadza hajarun. Ini Batu. Baik. Ini ya, yang kosakata baru. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Imamun, imam, hajarun, batu, subkarun, gula, labanun, susu. Baik, itu cuma 2 halaman ya kalau pelajaran kedua nih. Nih, lanjutnya udah pelajaran ketiga ya. Maka silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Afwan Pak Ustadz. Siap. Kitun itu pakai tasdid ya? Iya, pakai tasdid, Bu. Kitun. Ya. Cat. Kalau bahasa Inggris cat ya, dekat sama bahasa Inggris. Ustaz, kalau imam itu seorang imam ya? Betul. Kalau banyak imam? Kalau banyak imam. Biasanya imam satu. Bukan imam. Kadang nanti imam-imam itu berkumpul kadang nanti. Iya. Apa namanya? Aimah. Umam. Ya. Kalau umam umat ya, jamaknya dari umat. Kalau imam itu aimah. Aimatul muslimin. Nah, imam para pemimpin kaum muslimin, para pemimpin gitu kan? Ya. Aimah. Aimah. Ya. Itu bentuk jamak nanti. Kalau imamnya 2, Ustaz? Imamani. Oh iya, imaman. Imamain atau imaman atau imamain. Kalau imamah? Imamah jadi kata ini, jadi kata benda, kepemimpinan. Kan ada pemimpin, ada pemimpin, ada kepemimpinan, kan beda. Kalau pemimpin itu apa namanya? Orang. Kalau amanah ya. Pimpinan, pemimpin. Kalau kepemimpinan itu skill ya. Leadership itu kepemimpinan. Ustaz, saya mau tanya PR saya tadi loh Ustaz, kok salah katanya. Yang mana, Bu? Yang itu loh, mahada. Iya. Apa ini? Kan jawabnya apa ini? Itu lagi mahada baitun. Naam, saya gitu tapi salah. Iya, harusnya ahaza baitun. Oh. Nah, jadi kalau menanyakan apa itu tidak diikuti dengan bendanya. Apakah ini apa namanya? Apakah ini gitu. Apa ini gitu, bukan apakah. Apa ini? Kalau apa ini rumah? Kalau apa ini rumah berarti kan ingin menanyakan kepastian. Iya. Memakainya jangan tapi a gitu. Oh iya. Kalau jawabannya iya atau tidak, naam atau la, memakainya a. Ahaza, azalika, kayak ini nih. Azalika kitun, apakah ini kucing? Nah, kalau pakai ma jadi apakah itu kucing?
Madzalika kitun. Nah, jadi nggak pas. Nah, Apa ini? Ibu Mursidah ya, lagi ngajar juga. Jadi kalau menanyakan apa namanya, ingin memastikan ya, yang itu jawabannya nanti ya atau tidak, memakainya kata a ya, tidak ma. Jadi mahada itu untuk apa? Mahada. Gitu. mahaza, apa ini, menanyakan benda kan? Oh, tidak usah bendanya ya. Oh. Ya, mahaza, apa ini? Oh, iya, iya. Haza baitun. Mazalika. Nah, sekarang semua di pelajaran ini kita memakainya zalika. Jadi mazalika, zalika, mazalika, zalika hajarun misalnya. Iya, iya. Azalika gitu kan? Azalika sukarun, la zalika labanun. Jadi dari awal berarti kita sudah belajar haza dan zalika. Kemudian kalau pertanyaannya masih tetap 3, kita memakai ma, ya, memakai kata ma, man sama a. Nah, 3 kata ini, 3 pertanyaan ini, ma, man sama a, kita digabung dengan zalika dan haza dan zalika tadi. Haza, zalika. Jadi mahaza atau mazalika, man haza, man zalika, atau haza titik-titik gitu kan, haza baitun misalnya. Naam haza baitun. Azalika najmun, la zalika sihabun. Gitu. Azalika najmun, naam, zalika najmun. Jadi itu ya Bu, tetap kalimat kata tanyanya ada 3, ma, man, dan a. Nanti tinggal yang ditunjuknya, kalau dekat memakai kata haza, kalau jauh memakai kata zalika. Karena dekat ini ya, jadi nggak usah mahada. Mbak itu nggak usah ya. Ya, kalau dekat mahaza, ya ini. Kalau Karena jauh baru pakai zalika. Nah, diterjemahkannya itu kan kalau jauh kan? Iya, iya. Kalau kita juga Indonesia, bahasa Indonesia kan kalau nunjuk yang jauh kan itu, Bu. Itu. Ditunjuk tapi ini kan enggak begitu, ya. Iya. Ya Ustaz, terima kasih. Ya. Iya, itu untuk bab kita ini bab 2. Nah, untuk bab 3 nanti kita belajar itu ya, yang di awal sudah pernah disampaikan terkait dengan tentang ma'rifah dan nakiro, ya. Nanti itu di pelajaran ketiga nih. Jadi pada bagian yang ketiga, ini udah jam berapa? Kok masih lama ya, lanjut aja ya. 9 kurang seperempat. Belum jam 9. Ya, di pelajaran yang ketiga kita mempelajari definitif artikel atau isim ma'rifah, yakni isim yang telah diketahui kekhususannya atau benda tertentu. Ya, ada al, ya, ada huruf al di awal kalimatnya, di awal katanya. Ketika al mengawali sebuah kata benda, maka tanda isim nakiroh n-nya dibuang. Contoh dari baitun. Baitun itu sebuah rumah kan, rumah. Ketika ditambahkan al, alif lam, ya, ditambahkan alif lam, jadi al-baitu. Tidak boleh lagi pakai n-nya hilang, tanwinnya hilang. Tidak boleh al-baitun, ya. Tapi kalau sudah dari baitun berubah menjadi al, ya, memakai tambahan al di depannya, maka
tidak berbunyi n lagi di akhirnya. Jadi hanya syakal al-baitu. Jadi hanya sakalnya tidak ditanwin. Ya. Al-kitabu. Kitabun jadi al-kitabu. Hajarun jadi al-hajar. Hajaru. Apalagi tadi yang di sini-sini. Nah, sukarun jadi sukaru. Al-sukaru. Al-sukaru. Karena sa itu huruf samsiah maka dibaca jadi as-sukaru. Laban Al-labanu. al-labanu. Imamun jadi Al-imamu. al-imamu. Ini juga najmun An-najmu. 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 Baitun Al-baitu. masjidun Al-masjidu. 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 Ya, hisonun Al-hisonu. al-hisonu. Himarun Al-himaru. kalbun Al-kalbu. al-kalbu. Kolbun Al-kolbu. kolbun sama kalbun beda ya. Hati-hati. Kalbun al-kalbu. Kolbun al-kolbu. Kalbun anjing. Kalbun Kalbu hati ya. Hati. Nah, kolbu itu secara apa ya? Jantung ya? Jantung apa hati? Ya, kalau secara organnya itu kolbu itu jantung. pakai ki ya. Iya, kolbun. Nah, kalau secara maknanya kolbun itu kan hati ya. Hati. Hati. Oh, iya. Tapi bukan hati dalam artian fisik hati. Iya, bukan. Hati yang rindu gitu. Hatinya hati apa ya? Hatinya bukan hati secara fisik. Perasaan. Nah, itu kolbun. Kalau hati secara fisik namanya kabid. Iya. Kalbin. Kalau hati secara fisik namanya kabid. Oh, Tapi kabin. kalau itu Kabidun. Ustaz, kalau hati-hati lain lagi ya. Hati-hati lain lagi. Kabidun ini hati dalam artian hati ampela. Ya, ini yang kabidun, bukan kolbu ya. Jadi kalau kita ketika kita menyebutkan kolbu itu asosiasi kita bukan ke hati yang secara organnya, bukan. Nah, kalau organnya sebenarnya jantung kolbun itu. Kalau kita lihat organnya. Makanya hadisnya kan inna fil jasadi mudghatun. Idza salahat salahal jasadu amaluhu wa idza fasadat jasadu amal. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Jadi dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan ketika segumpal darah itu jelek, maka jelek juga seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah qalbu. Baik qalbu secara organ yaitu jantung maupun kolbu secara makna yaitu hati, jiwa gitu ya. Seseorang kalau jiwanya baik maka jasadnya juga ikut baik gitu. Psikisnya ya, psikologinya kalau dia baik ya, maka jasadnya baik. Karena kan ada namanya apa? Mungkin kalau yang orang kesehatan apa namanya? Psikosomatis ya. Nah, psikosomatis itu adalah sakit yang diakibatkan karena psikis gitu. Kalau kolbinya jelek, maka ikut jelek juga jasadnya. Nah, jadi ke situ ya, nggak apa-apa. Lanjut, kalau kitun jadi Gitu. Al-kitu. sarirun jadi
Sariru. As-sariru. Sariru. Mudarrisun jadi Al-Mudarisu. haza jadi Tetap haza. Mikir. jadi al-haza mah nggak mungkin. Jadi kalau itu karena ini bukan kata benda ya, haza ini Bukan kata benda, bukan kata tanya itu. Tunjuk. Jadi nggak bisa semua kata di bahasa Arab pakai al gitu. Jadi man jadi alman gitu ya nggak bisa. Jadi khusus untuk yang kata benda ya, ya benda hidup maupun benda mati ya. Tapi jangan kalau nama orang tidak. Misalnya Muhammadun jadi al Muhammadu gitu nggak bisa. Kalau kata orang nama orang mah tetap aja tidak berubah. Tapi kalau ini profesi mudarrisun bisa jadi al mudarrisu. Imamun jadi Al-Imamu. Tadi sudah ini ya. Jadi ini ya kembali ke sini. Jadi bahasa Arab itu ini memakai al. Bahasa Arab terdiri dari 28 hurufnya dari alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, daza, roja, sasa, shogo, tozo, ago, fako, kala, mana, waha, aya. Itu ada 28. Dibagi 2, 14 diantaranya disebut syamsiah dan 14 lainnya disebut qamariyah. Di ilmu tajwid juga ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah sama dengan yang ini. Jadi ada yang bacanya alif lamnya dibaca untuk yang qamariyah. Ada yang huruf-huruf syamsiah itu dibacanya langsung masuk ke diidghamkan gitu ya. Masuk ke hurufnya, alif lamnya tidak dibaca tetapi tetap ditulis gitu. Ya. Dalam artikulasi pengucapan huruf syamsiah, ujung lidah berpadu seperti pada huruf-huruf ta, na, ra, ta, na, ro, sin dan sebagainya. Ujung lidah tidak mengalami perubahan dalam pengucapan huruf-huruf qamariyah seperti ba, wa, mim, ma, ka dan lain-lain. Ya. Manakala al dipasangkan mengawali sebuah kata benda yang diawali dengan huruf syamsiah, maka lam pada al berpadu dengan huruf syamsiah. Contoh al-syamsu, matahari, diucapkannya asy-syamsu. Tidak ada perubahan pada penulisan, tetap asy-syamsu. Tetap alif lamnya kalau tanpa alif lam dibacanya syamsun. Ya. Sebelum pakai alif lam dia dibaca syamsun. Setelah memakai alif lam jadi asy-syamsu. Ya, asy-syamsu. Alif lamnya tetap ditulis teman tidak dibaca. Perpaduan itu ditunjukkan dengan syaddah nih, ada syaddah ya. Biasanya ada dikasih tanda tasydid ya, syaddah setelah huruf alif lamnya. Allazina. Allazina itu sama dengan allabanu. Jadi huruf syamsiahnya adalah lam, huruf la. Ya. Tidak ada perpaduan serupa yang terjadi pada qamariyah. Contoh al-qamaru tetap dibacanya al-qamaru. Tadinya qamarun dibacanya jadi al-qamaru. Nah, ini ya. Baik, sama-sama ya. Baitun. 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 Al-baitu. Al-baitu. Alhamdulillah. Aduh, maaf. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Nah, ini juga sama, lupa ya dari awal nih. Ad-darsu as-salisu. Ini alif lam syamsiah semua nih. Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu. Lanjut ini. Kitabun. Kitabun. Kitabun.
Kitabun. Al-kitabu. 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 Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. 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 Nah, di bab 3 ini kita sudah mulai belajar menggunakan kata yang disebut tadi nakiroh dan ma'rifah, ya, definitif dan definitif dan definitif, ya. Dari yang tidak memakai alif lam dengan ditambahkan alif lam menjadi definitif, ya, kalimatnya menjadi ma'rifah, ya. Kalau yang memakai tanwin, ya, tidak memakai alif lam, kita namakan dengan apa namanya? Mau ditulis kalimat atau kata nakiroh. Mana sih? Tulis tuh ini. Nah, ini nakiroh. Nakiratun. Cari. Benar nakiroh. Nah, nakiroh, kalau yang ini ma'rifah. Ma'rifah. Itu. Kemudian, nah, di berikutnya kita coba belajar untuk mengenal kalimat sempurna. Nah, di sini, ya. Gitu. Sudah belajar apa tuh Masjidul. Ini juga kata-katanya di latihannya juga bisa nih, ya. Sebelum ke situ, jadi di sini ada beberapa contoh perpaduan la, ya, dari al pada huruf samsiah. Ada an-najmu, ada ar-rajulu, ada ad-diku, ada as-samaku. Ya, ini diucapkannya gini. An-najmu, ar-rajulu, ad-diku, as-samaku. Ya. Lihat tabel huruf komari samsiah pada halaman 19. Nih, di halaman 19 ada tabelnya di sini nanti. Mana nih? Di halaman 19. Nah, ini ada. Nah, ininya, ya, ada nanti di halaman 19. Oke. Lanjut lagi di sini. Nah, huruf A pada al diucapkan hanya apabila tidak didahului oleh kata lainnya. Jadi al-qamaru tadi, atau namanya al-baitu. Nah, jika diikuti oleh kata lain, maka dalam pengucapannya dihilangkan meski tetap ada pada tulisan. Contoh al-baitu, ya. Di sini huruf A dilafalkan. Namun apabila didahului oleh kata wa, gitu ya tadi, ya. Wa, maka A tidak dilafalkan lagi, kalimat dilafalkan dengan wal baitu, ya. Bukan wa al baitu, tapi dibacanya wal baitu, ya. Untuk menunjukkan penghilangan A tersebut, pengucapan tanda tanda mati, ya, gitu. Tanda sukun diletakkan di atas hamzah, ya. Wal baitu. Jadi kalau ada huruf sebelumnya dilangsungkan, ya, tidak wa'al tapi wal, ya. Bil tidak bi'al tapi bil langsung, ya, dan seterusnya, ya. Iya, kita juga belajar, ya, yang tadi, ya, kalimat sempurna. Ini sudah mulai kalimat sempurna di sini. Nah, ini al-qalamu maksurun, ya. Apa nih al-qalamu? Pulpen. Pulpen itu Patah. maksurun, patah atau rusak, ya. Maksurun itu rusak, ya. Al-qalamu maksurun.
Nah, ini sudah mulai belajar mubtada dan khobar. Sepertinya cukup dulu sampai situ dulu ya. Bisa terlalu berat. Ini nanti ya, untuk pekan depan lah. Ini nanti mulai belajar kalimat yang sudah mulai panjang ya, sudah mulai panjang. Kalau kemarin kan kita belajarnya ini rumah, ini buku dan sebagainya. Sekarang kita belajar lagi ke nanti yang seperti ini, belajar kalimat yang lebih ini susunannya lebih lengkap ya, lebih lengkap dari sisi artinya. Seperti ini. Al-babu maftuhun di sini. Jadi pintu itu terbuka. Ya ada subjek dan predikatnya. Ya. Sementara itu dulu ya, ibu-ibu. Ini barangkali terlalu banyak gitu ya. Jadi kita batasi dulu di pelajaran yang barunya. Selain zalika ya dan wa tadi. Ya, zalika untuk yang petunjuk menunjuk yang jauh dan wa tadi kata dan ya. Kita mengenal huruf mengenal kata yang diawali oleh huruf alif lam ya. Yang kita kenal dengan istilah kalimat atau kata yang ma'rifah ya. Ya. Ma'rifah ya dan nakirah. Ustadz, kembali ke pelajaran 3 ad-darsus salis. Ya. Baitun sama al-baitu. Kalau baitu itu sebuah rumah. Tapi kalau tambah al-baitu menjadi rumah. Rumah itu, jadi rumahnya sudah definitif. Rumahnya rumah yang mana? Rumah yang dimaksudnya ada dalam pembicaraan itu, si rumahnya itu yang dimaksud itu rumah yang itu gitu. Jadi yang ketika kita berbicara dan menyebutkan al-baitu, zalik al-baitu. Jadi rumahnya itu yang ada yang dimaksudnya gitu. Rumahnya sudah jelas gitu sudah ya. Jelas rumah yang mana. Kalau baitun itu rumah. Masih dalam rumah aja. Pokoknya rumah aja. Sebuah rumah ada sebuah rumah yang menjadi korban kebakaran. Rumah yang mana? Nggak tahu juga saya. Jadi dia nyebutnya baitun gitu. Ada sebuah rumah yang menjadi korban kebakaran. Yang mana? Gitu. Nah nggak tahu gitu. Saya cuma cerita doang. Dan saya nggak lihat gitu rumah yang mana. Nah kalau dia tahu rumahnya adalah rumah itu yang menjadi korban kebakaran gitu. Rumah yang mana? Itu yang di jalan nomor sekian. Nah itu pakai al itu. Oh iya, berarti itu bedanya khusus dan umum gitu ya, aja ya. Apa? Ma'rifah. Ya khusus dan umum bisa. Umum dan tertentu ya. Bisa dibilang khusus lah. Ya. Jadi kalau ada ayat buku yang mana? Ya kitabun, pokoknya buku aja gitu. Kalau pakai al ya sudah tertentu yang dimaksudnya buku itu gitu, buku apa gitu. Yang jelas yang ditunjuknya. Itu yang ma'rifah ya. Tapi sekali lagi yang kalau sudah ada al tidak boleh sekali-kali memakai lagi tanwin. Memakai lagi nun ya. Jadi kalau sudah ada al ya, kecuali kalau nggak pakai al ya bolehlah pakai tanwin. Baitun tidak boleh al-baitun, nah nggak boleh. Al-qalamun, nah itu pelanggaran. Al-kitabun, al-jamalun, nah itu pelanggaran. Jadi kalau sudah pakai al tidak boleh lagi memakai tanwin. Itu ketentuannya ya, ketentuan bahasa Arabnya begitu. Al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, al-jamalu. Itu semua Komariah ya, Ustaz? Oh ya, kebetulan ini semuanya Komariah. Komariah itu. Yang ini Komariah semua. Iya. Ya. Kalau yang Samsiahnya mana ya? Samsu. As-Samsu. Di sini juga ada latihannya tuh. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qalamu, al-qalamu. Qalamun, al-qalamu. Iya.
Baik, itu dulu ya ibu-ibu sekalian. Baik, Ustaz. Cukup? Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang jelas di dalam penyampaiannya. Insyaallah. Ya, saya berusaha pelan-pelan ini. Ya. Mohon maaf jangan ngebut-ngebut. Siap insyaallah. Ya. Iya, kami taman kawak-kawak. Bisa aja nih. Ya. Jadi sudah hadza zalika ma hadza madzalika man hadza manzalika hadza zalika ditambah lagi Wah, wa ya, ada wa tadi ya, dan kemudian ada pelajaran lagi tentang kata yang tambah al. ditambah dengan alif lam. Jadi ma'rifah ya. Al. Itu mungkin barangkali saya cukup sekian dulu ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Syukran Ustaz. jazilan, Jazakallah Ustaz. khairan. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Allah Ustaz. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع